Ya, kayak tadi itu kita biasakan. Berat sih memang kalau kita membatasi diri dari hal-hal yang kita suka itu berat kan, nggak ada yang susah. Tapi kalau kita sudah biasakan, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu berat banget. Tapi nanti jadi biasa. Nggak enak kita ngelakuin yang sudah kita jadi kehidupan kita tuh nggak enak dilanggar, nggak enak banget. Tentunya kan tantangan zaman sekarang tuh kita nggak bisa samakan dengan tantangan peradaban yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau zaman dulu teknologi belum terlalu canggih, kemudian tantangannya masih ringan, dan juga sekarang pasti kita sudah temukan beberapa di sekeliling kita mungkin gangguan yang sangat sulit kita hindari adalah seperti teknologi HP misalnya seperti itu. Itu gimana? Mungkin ada tips dan triknya Kak Nana untuk mengontrol diri dari gangguan-gangguan seperti HP supaya pikiran kita itu kan dalam menghafal Al-Quran itu harus benar-benar kita jaga juga dalam pikiran kita harus jernih. Kemudian salah satunya ya dengan mungkin mengontrol keberadaan ini HP gitu Kak. Silakan. Nah, kalau di sini guru kita itu gini bilangnya, al-hatif syaitan. Diumpamakan hatif itu syaitan. Di sini tuh. Benar katanya Rahayu itu. Bukan kalau cara Kak Nana itu HP itu reward ya. Reward. Apa reward? Hadiah. Jadi misal ada target nih, misalnya mau baca atau mau murojaah, dah ini kita contohin murojaah. Nah, aku ini harus murojaah sampai sini dulu, setengah juz. Baru aku ngasih main HP-nya sampai sini. Kalau biasanya karena itu belajarnya 40 menit, main HP 15 menit. Kayak gitu dah mainnya. Misalnya kalau ujian misal tuh, belajar kan klik gitu kan, belajarnya keras gitu. Berarti buat rumus 40-15 gitu, taruh di depan tempat belajar. 40-15 itu artinya apa? 40 menit belajar, 15 main. Terserah main apa. Main game ke, main HP, terserah, itu kan contohnya. Nah, sama dengan menghafal Al-Quran atau tujuan-tujuan yang lain tuh, target ini kita kan dari zaman ke zaman itu bukan semakin mudah ya, tapi makin kompleks masalah-masalah yang kita temui itu dari segi HP, lingkungan, teman, malah itu toksiknya banyak banget, keluarga. Nah, itu kita bersyukur banget Qadimul Quran itu sebagai lingkungan yang terbaik. Ini orang-orang yang sudah masuk Qadimul Quran tuh banyak sekali yang harus disyukuri. Salah satunya itu adalah lingkungannya habit, lingkungannya. Ketika sudah di lingkungan yang baik, mau nggak mau kita pasti akan ikut di situ. Nah, itu salah satunya. Jadinya kalau cara mengontrol HP itu, kalau caranya Nana itu mungkin kita usinapsi ya saling mengingatkan itu. Kak Nana juga sering lupa, sering teledor, sering lalai lah gitu. Tapi mungkin saling mengingatkan juga. Itu biasanya buat rumus 40-15 di depan belajar tuh, 40-15. Jadinya standby itu 40 menitnya itu harus benar-benar dipakai otaknya. Misalnya itu kalau murojaah benar-benar berarti lancar. Nah, kalau musoran benar-benar. Nanti kalau udah capek banget tuh kerasa dia kalau 40 menit, kalau kita melakukan hal yang baik, lama kan jadinya kayak 8 jam jadinya itu. Padahal 40 menit doang, ya kan? Ntar kalau 15 menit itu kayak semenit gitu, padahal udah 15 menit. Tapi ada yang perlu mungkin kita ketahui itu, yang perlu diingat, mungkin pembiasaan. Itu yang perlu banget, pembiasaan. Ini orang-orang yang di sini, di Mesir itu, kalau kita lihat-lihat itu, pembiasaan. Pelajaran yang paling Kak Nana ambil dari Mesir itu, selain mereka kecintaannya kepada para tabi'in, sahabat, ahli bait itu, dan ilmu-ilmunya itu, mungkin pembiasaannya. Ya di sini itu motor, mobil itu dibiasakan setel Al-Quran. Kemudian anak-anak yang kecil, 5 tahun, 6 tahun tuh khotam Al-Qurannya. Kalau di sini kita enggak, wow, melihat para hufaz itu biasa aja di sini tuh. Banyak anak-anak kecil. Mungkin di sini yang paling di sini tuh kayak pembiasaan. Ya, kayak tadi itu kita biasakan. Berat sih memang kalau kita membatasi diri dari hal-hal yang kita suka itu berat kan, nggak ada yang susah. Tapi kalau kita sudah biasakan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu berat banget. Tapi nanti jadi biasa. Nggak enak kita ngelakuin yang sudah kita jadi kehidupan kita tuh nggak enak dilanggar, nggak enak banget. Jadinya pernah tuh karena coba tuh kan sebulan udah melakukan itu pas baru awal-awal ini
apa namanya, pakai inilah ya, terapin gini itu yang 40-15 itu berat banget, jadinya pas belum 40 itu nggak mau memang, karena udah menjadi diri kita, udah daging, pembiasaan ya. Pokoknya di situ kasih target, terserah lah kalau mungkin teman-teman yang belajarnya lebih banyak, kalau karena tuh 40 menit udah pusing banget gitu kan, mungkin ada yang 1 jam, nanti istirahatnya 30 menit. Tapi soalnya kita nggak pungkur, nggak bisa ini tolak mungkin kalau HP itu tuh sebagai hiburan terenak dan nggak perlu kemana-mana kan, kita cuma buka tek tek tek, scroll scroll scroll, like, komen dan sebagainya, kita nggak perlu pakai tenaga dan sebagainya. Tapi mungkin kita bisa menyadarkan diri sebenarnya, makin besar kita makin paham. Hal yang kedua selain pembiasaan di Mesir itu mungkin kesadaran, sadar kita itu sebenarnya potensinya banyak. Nggak mungkin kita dijadikan, nggak bisa. Allah itu sebenarnya kita sebagai hamba pilihan kan, banyak orang di dunia ini yang nggak bisa hafal Al-Quran ya. Ketika kita sudah dikasih hafal Al-Quran itu harusnya kita bersyukur karena kita sudah menjadi orang pilihan, hamba pilihan gitu. Maka kalau sudah begitu, hal yang menjadi titik kita tekankan itu selain pembiasaan ya kesadaran kita makin dewasa ini udah mau jadi apa gitu, udah bisa menghasilkan uang belum gitu kan, atau apa yang sudah kita capai, targetnya udah sampai mana, ada pencapaian enggak, perlu mikir ke sana sih, pembiasaan, kesadaran, kembali ke sana sebenarnya kalau hidup ini, apalagi di umur-umur kita ini kan sedang, kalau diistilahkannya itu sedang gila-gilanya kan ya, yang dari 19 sampai ke 25 itu loh, Masya Allah, tabarakallah, cinta, toksik, semua puluhaga itu adalah istilah-istilahnya. Tapi mungkin kembali lagi kepada pembiasaan, kesadaran, target. Pembiasaan, kesadaran, target.